memang dia menjadikan masjid ini sebagai pusat ibadah dia. Setiap saat dia selalu beribadah di masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid juga bermakna orang yang selalu hatinya terpaut di masjid, dalam pengertian meskipun dia berada di luar, di kantor misalnya, tapi dia selalu berpikir bagaimana masjid di kompleks dia, ya, yang mungkin ikut dia sebagai pengurus, itu bisa menjadi tempat yang dicintai oleh umat, tempat yang sangat dirindukan oleh umat, sehingga selalu berpikir bagaimana masjid ini maju, bagaimana masjid ini dicintai, ya, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam fungsi-fungsi masjid itu. Nah, ini tentunya membina rumah Allah ini bukan persoalan mudah, apalagi dengan jumlah masyarakat, ya, termasuk kita di Bukit Baroga ini, masyarakatnya sangat heterogen. Bisa heterogen dari sisi daerah, bisa juga heterogen dari sisi pemahaman keagamaan, pandangan-pandangan keagamaan, heterogen dari sisi kemampuan akal pikiran. Nah, heterogenisasi ini itu membawa problem tersendiri di dalam mengurus umat. Bagaimana menyatukan ide yang begitu banyak. Misalnya saja tentang persoalan corona, ya. Mungkin kita di sini kelihatan sepakat, ya, dengan anjuran pemerintah, tapi ada masjid yang tidak sepakat jemaahnya. Ya. Saya ceramah di masjid itu kemarin malam atau 2 malam yang lalu, ya. Jemaahnya terbagi dalam masjid. Jadi yang di sebelah sini yang rapat, yang di sebelah sini yang berjarak. Jadi unik juga kita lihat. Tapi itulah katanya satu-satunya cara untuk mendamaikan, ketimbang kita membuat lagi masjid yang baru. Ya, saya anggap satu ijtihad yang sangat bagus sebagai alternatif agar umat ini tidak terpecah, dan kelihatan memang jemaahnya enjoy saja setelah itu. Jadi kelihatan ketika dia masuk di masjid sudah dikasih petunjuk bahwa yang berpandangan tetap rapat silahkan masuk ke sisi kanan masjid, dan yang berpandangan longgar masuk ke sisi kiri masjidnya. Terlepas dari kontroversi, tapi bagi saya itu satu kebijakan, satu yang sangat bijak, ya, yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk menjaga keutuhan ibadah jalan, tapi ukhuwah Islamiyah yang menjadi suatu ajaran yang wajib itu juga dipertahankan, ya. Jemaah sekalian, memang perintah untuk memakmurkan masjid ini, ya, kita berdosa kalau kita biarkan masjid itu terbengkalai, tidak memiliki aktivitas. Nah, kita misalnya merujuk kepada masjid-masjid pada masa Rasulullah SAW. Kalau kita baca bukunya Sidi Ghazalbah, maka kita akan mendapatkan bagaimana fungsi masjid itu pada masa Rasulullah SAW benar-benar menjadi pusat kegiatan, pusat peradaban umat Islam. Sehingga keliru kalau
ada di antara takmir masjid yang memandang bahwa masjid itu hanya untuk tempat sholat misalnya. Karena dalam sejarah kemasjidan itu jangankan tentang sholat, bahkan dalam satu sumber bahwa Rasulullah SAW itu menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan, memikirkan tentang masyarakat, memikirkan tentang bagaimana pemerintahan itu dipikirkan di masjid. Ya bisa juga kita mengatakan dulu karena terbatas tempatnya, tapi setidaknya itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa fungsi masjid itu sangat luas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar pada ada satu masjid di Yogyakarta, yaitu Jogokarian. Saya pernah ketemu ketua takmir masjidnya itu di Bontang. Waktu itu saya diminta untuk ceramah di Pupuk Kaltim. Beliau juga dalam satu tim dengan saya. Jadi dari Jawa dengan dari Sulawesi ketemu. Memang luar biasa, saya anggap luar biasa. Karena beliau itu semacam merubah tagline tentang memakmurkan masjid. Jadi dia tambah, berikan bobot nilai bahwa masjid yang baik itu menurut dia, bahwa masjid yang makmur dan masjid memakmurkan masjid dan masjid yang memakmurkan. Saya tanya bagaimana itu maksudnya. Dia bilang selama ini masjid itu semacam membebani masyarakat, semacam membebani umat. Ya. Jadi sumbangan-sumbangan sangat tergantung kepada umat, tapi apa yang masjid berikan kepada umat itu. Nah kemudian inilah takmir ini melihat potensi itu. Itulah sebabnya tingkat kesejahteraan di sekitar Masjid Jogokarian itu luar biasa. Karena dia memiliki pola pembinaan masjid dan jamaah itu luar biasa. Dia memiliki peta umat yang sangat akurat. Dia tahu berapa orang miskin, ya, berapa janda, dan itu ada di masjid. Petanya ada di masjid. Sehingga tidak ada itu kewalahan mau apa-apa dan seterusnya. Dia sudah memiliki peta yang sangat bagus. Berapa orang yang memiliki bisnis makanan, dan apa bisnis makanan yang ada yang dimiliki oleh orang-orang tertentu itu. Nah, inilah kemudian nanti itu semacam ada kontrak dari pengurus masjid, dari takmir masjid, bahwa kalau Anda sebagai pedagang sate misalnya itu rajin beribadah di masjid, ya, maka pada event-event tertentu Masjid Jogokarian itu memesan makanan sekian ribu tusuk sate untuk acara pengajian misalnya di hari Ahad tanggal sekian. Itulah bentuk timbal balik keuntungan. Jadi para pedagang ini itu menutup warungnya ketika waktu sholat, dan masjid juga memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan bisnis yang ada pada masjid itu. Apa keuntungan, apa keutamaan? Karena itu yang menjadi tema kita, ya. Orang yang memakmurkan masjid. Secara umum Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah." Tentunya membangun masjid di sini juga bisa dimaknai dalam dua pandangan, yaitu membangun ibadahnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan di masjid. Amal-amal ibadah itu kita semarakkan di masjid. Itu satu makna tentang membangun masjid. Yang kedua, secara teks, bahwa orang yang memang memberikan sumbangsi berupa dana dan pikiran bagaimana masjid itu maju
dan bagaimana masjid itu berdiri. Siapa yang melakukan itu, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan membangunkan yang sama di surga nanti. Jadi tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kita diberikan amanah untuk mengelola masjid, ini pekerjaan yang mulia, tapi juga bisa berbahaya. Berbahaya kalau amanah ini kita tidak jalankan dengan sungguh-sungguh. Misalnya justru keberadaan kita membuat masjid itu berpecah jamaahnya, ya. Terjadi sengketa, ya. Kemudian tidak nyaman orang beribadah, sakwa sangka terjadi di dalam, dan seterusnya. Itu bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan kemampuan yang sungguh-sungguh untuk mengelola, membina masjid ini. Apalagi kalau masjid besar seperti kita ini, ya mungkin juga dananya besar. Ini yang menjadi perhatian kita sungguhnya. Ada sebenarnya kritikan. Saya sekitar 2 minggu yang lalu di awal-awal Ramadan, saya menonton satu film pendek dari Malaysia, ya, dan mungkin saya kira beredar, mungkin kita punya juga, kritikan terhadap pengurus masjid. Film dari Malaysia itu, ya. Seakan-akan ya dalam lakon cerita itu ada kebanggaan pengurus dengan jumlah saldo yang sangat luar biasa. Padahal kalau menurut Pak Yasir itu yang ketua takmir masjidnya Jogokarian, justru itu kegagalan gitu. Kalau ada masjid yang saldonya sampai ratusan ya juta, itu masjid yang gagal pengurusnya. Ini kata Pak Yasir ya. Kalau saya juga pengurus masjid, ya saldo kami hanya sekitar 10-an, 20-an, karena memang masjid kecil. Tapi kalau Jogokarian itu 0 per bulan, 0 rupiah. Alasannya dia, orang yang menyumbang di masjid ini itu mau dimanfaatkan. Kalau orang menyumbang di masjid baru ditabung, disimpan di bank, didepositokan misalnya, ya taruhlah begitu. Itu kan kasihan itu. Ya, ini kata pandangan Pak Yasir itu. Kan kasihan dana umat tapi kita simpan. Meskipun dalam satu sudut pandang keilmuan manajemen masjid ada yang saya tidak sependapat. Dan itu terbukti pikiran saya, ya, ketika terjadi corona. Masjid yang mencoba melakukan juga 0 setiap bulan itu kelabakan ketika terjadi corona. Kasihan petugas kebersihannya, petugas azannya, pemerintah istilahnya ya, menyarankan supaya tidak beribadah di masjid. Akhirnya orang tidak datang beribadah di masjid, sedangkan karyawan ini membutuhkan tetap biaya untuk keluarganya, tapi pemasukan masjid 0. Karena saya berada di grup masjid di Makassar, saya ada di dalam, itu terjadi apa namanya ya, luar biasa. Pengurus-pengurus masjid itu yang mengelola masjid yang karyawannya sampai 5-6 gitu. Ini kita sudah kewalahan katanya bagaimana caranya mencarikan dana dan seterusnya. Nah waktu itu memang Pak Yasir saya bilang begini, saya kira jangan 0 dalam pengertian saya atau sama dengan pengertian Bapak. Menurut saya masjid yang besar dan kuat dananya harus punya dana abadi. Dana abadi ini itu keluar di saat darurat. Ya daruratnya seperti apa? Ya saya tidak pernah membayangkan corona ini. Bayangkan ini kita sudah setahun ya, setahun lebih bahkan. Bagaimana seandainya itu terus menerus, berapa banyak orang umat ini yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kehidupan, itu karena persoalan masjid yang tertutup ya, yang ditutup karena corona. Kalau masjid memiliki dana abadi tidak ada masalah. Jadi ada dana ya, seperti kalau dalam haji itu ada dana haji ya.
yang dana abadi itu, meskipun ya ada gonjang-ganjing tentang dana abadi haji ini. Nah, ini yang bagi kita itu penting ya, karena kita tidak tahu seperti apa situasi kehidupan, sehingga kalau terjadi seperti itu tidak sekacau itu. Apa yang terjadi di Makassar ketika itu, maka masjid yang kuat dananya itu membuka posko ya, meminta misalnya pengurus masjid ini untuk datang mengambil berapa karyawannya, berapa gajinya per bulan, kami bisa bantu sekian, sehingga terjadi silang bantuan dan seterusnya. Mestinya memang seperti itu. Masjid kita ini sangat bagus, sangat megah, dan mungkin besar sekali dananya. Saya duga-duga saja begitu. Mestinya kita memiliki juga masjid asuh istilahnya, supaya atau pengurusnya jalan-jalan kemana. Karena begini, kita juga umat Islam ini agak malu kalau ada pembangunan masjid, kemudian saudara-saudara kita itu berada di jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan. Itu sebenarnya ya agak menurunkan ya harkat dan martabat. Di mana persatuan kita misalnya. Nah, masjid yang kuat, saya ingat itu Masjid Pelabuhan, itu memiliki masjid asuh di daerah Goa. Jadi celengannya itu dia hanya simpan untuk kira-kira kalau khatib Jumat itu misalnya 500.000, jadi dia hanya simpan itu sekitar 500.000 untuk transportasi mubalik atau khatib pada Jumat depan. Selebihnya itu kalau celengannya misalnya 3 juta, maka 2,5 juta itu dia serahkan ke masjid asuhnya yang sementara membangun, supaya dana umat ini itu benar-benar berfungsi. Kita tidak usah berpikir bahwa karena dia di situ mestinya di sini sumbangannya, mestinya di sini digunakan. Itu terlalu sempit cara pandang kita. Di mana saja masjid ini itu adalah rumah Allah, dan itu perlu kita makmurkan, perlu kita meningkatkan kualitas bangunan itu supaya orang nyaman beribadah. Perlu toiletnya itu, tempat wudunya itu baik, terutama masjid-masjid yang di pinggir jalan. Karena sebenarnya masjid ini kalau terkelola dengan baik itu luar biasa. Saya dengan Pak Dr. Subkasman ketika masih S3 di Syarif Hidayatullah Jakarta, ada kawan kami yang menceritakan, kawan saya yang menceritakan, ada satu masjid di jalur Pantura itu di Jawa, termasuk ketika saya mengkonfirmasi ke Pak Yasir yang ketua takmir Masjid Jogokarian itu, dia betulkan cerita itu. Saya sendiri masih penasaran sampai sekarang. Masjid itu katanya itu di jalur Pantura itu bisa parkir sekitar 50 bus di halamannya masjid itu. Penghasilan toiletnya dalam sehari saja toilet itu sekitar 16 juta. 16 juta. Saya bilang waktu itu 1 bulan, tidak 1 hari. Kalau Anda tidak percaya, saya bawa Anda ke situ supaya Anda saksikan. Saya bilang, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bus tertarik? Dia istirahat di situ. Dibilang itu masjid. Apa saja kau mau cari itu lengkap di situ. Yang baik-baik. Anda mau pijat refleksi, Anda mau pijat mata, Anda mau mandi, cukup Anda bawa badan Anda ke situ. Anda mau mandi air panas tersedia. Sikat gigi pun disiapkan. Dan itulah ketika Anda gunakan itu, disitulah terjadi transaksinya. Anda mandi saja misalnya air panas Rp5.000, tapi tidak ada orang, hanya kotak di situ, hanya dikasih petunjuk saja. Jadi kalau ada orang juga tidak mau bayar, tidak apa-apa. Tapi begitu kita selesai mandi, memang petugas kebersihannya itu langsung masuk membersihkan, sehingga pengguna di belakang itu sangat nyaman. Dan itu puluhan ini. Mau makan jenis makanan di situ, ya hampir semuanya ada katanya. Anda mau tinggal beberapa tidur misalnya 5 jam, ada disiapkan fasilitas. Anda mau bermalam juga sekian, ada. Dia memiliki hotel kecil-kecil dan seterusnya. Sehingga apa? Masjid itu karyawannya itu sekitar 50 orang.
yang orang yang berada di sekitar masjid. Inilah yang dimaksud itu masjid yang memakmurkan. Itu luar biasa. Sayang ini masjid ini tidak berada dalam jalur ini yang menurut saya, setelah kalau kita lihat fasilitasnya dan seterusnya, seandainya ini di pinggir jalan Trans Sulawesi, jadilah ini masjid. Karena umumnya apalagi kalau seperti itu tadi sudah tahu, di situ saja kita singgah karena semua fasilitas ada di situ, nikmat, nyaman dan seterusnya. Dan anak, keluarga-keluarga di situ itu semuanya di masjid. Karena memang itu perjanjian juga dengan pengelola masjid. Anda bisa bekerja di masjid, anak Anda, keluarga Anda itu harus ikut memakmurkan masjid. Tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Ini adalah contoh dan seterusnya. Nah, akhirnya menjadi, meskipun memang ada keterpaksaan. Pak Yasir juga itu mengatakan, Joko Karyan dulu katanya, Pak, itu ada punya program karena sulit sekali orang berjamaah, terutama subuh. Akhirnya dia bikin, siapa yang tidak pernah alpa salat subuh selama sebulan, maka diberikan kupon undian. Jadi kalau ada 5 orang misalnya yang tidak pernah alpa, dikasih kupon undian. Untuk apa? Undian televisi, karena waktu itu televisi katanya masih sulit. Akhirnya siapa yang itu diundi, itu yang naik. Saya bilang ini sudah keluar dari ini, tidak apa-apa katanya. Dia katakan tidak apa-apa. Bagi saya katanya adalah bagaimana mendorong umat ini supaya hatinya ke masjid. Dia mau beribadah di masjid. Dan sekarang katanya saya sudah nikmati, tidak perlu paksaan. Bahkan Joko Karyan, ya, menurut beliau itu, orang mau menyumbang tapi saya biasa tolak katanya. Dari Jakarta datang mau menyumbang, saya tolak. Saya bilang kenapa ditolak? Kita juga bingung mau diapakan dana sebanyak ini. Apa yang kita mau perbuat? Wah, berarti Bapak juga berdosa. Tapi saya lebih berdosa kalau kita terima, baru kita tidak mengelolanya dengan baik. Mengapa katanya begitu? Karena orang yakin, orang lihat sumbangan kita ke masjid bermanfaat. Masjid ramai, ibadahnya luar biasa, pengajiannya rutin. Mau belajar apa saja kita siapkan guru, kita siapkan ulama, sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi belajar. Nah, saya kira itu bagian dari bagaimana kita memakmurkan masjid. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa balasannya adalah surga. Dan bahkan bukan hanya sekedar surga, tapi Allah membangunkan seperti kalau misalnya Masjid Baruga kita seperti ini, maka Allah akan membangunkan sama dengan Masjid Baruga ini di surga nanti. Itu kata Rasulullah SAW. Saya kira itu pengantar diskusi kita. Kalau ada pertanyaan, saya siap. Kalau bisa saya jawab, Pak. Kalau tidak, ya ada juga Pak Dr. Sukasman ini. Ya. Tidak ada Pak ya. Oh ya, ada di belakang. Silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya tinggal di Villa Pesona. Alhamdulillah, yang saya dengar dari paparan Ustaz tadi, Masjid Joko Karyan itu ada juga di Masjid Kepal Bungsalan, Ustaz Lukman Hakim. Ya, dan beberapa murid beliau termasuk sekarang yang ada di Bardu itu Masjid Kurir Langit. Alhamdulillah, program-program seperti itu ini sudah berjalan ke 7 tahun. Jadi di dalam pondok itu, dalam masjid itu ada pondok, terus ada ambulans 2 unit, dan beberapa kegiatan sosial seperti pembagian beras untuk santri dan pondok tahfiz, panti asuhan. Dan Makassar alhamdulillah sudah masuk beberapa tahun terakhir ini. Tuhan kita masuk di tim relawan untuk berbagi beras itu. Yang jadi kendala di Makassar ini, bagaimana mempertemukan Ustaz antara pengurus masjid dengan tim-tim relawan yang siap untuk memakmurkan masjid. Ya, dengan prinsip hidup itu bangkit dari masjid. Karena yang terjadi sekarang ini, harapannya ke depannya
muncul beberapa masjid modern di Makassar. Sudah ada beberapa termasuk di BTP, Masjid Raya BTP itu full wifi 24 jam, bebas mandi, disediakan fasilitas juga beberapa. Alhamdulillah anak-anak muda di sana banyak nongkrong di masjid. Jadi mereka mau main game terserah silahkan, tapi waktu sholat Anda berhenti, kita sholat dulu. Dan alhamdulillah mereka pelan-pelan mulai berubah. Jadi yang mau dipertemukan ini solusinya seperti apa, Ustaz? Mempertemukan antara pengurus masjid dengan tim-tim relawan yang ingin siap memakmurkan masjid. Mungkin kiat-kiat seperti apa, dan kita sudah berapa kali ke Masjid Nurul Langit baru itu, alhamdulillah dia sudah ada 5 masjid yang sementara dibangun di setiap kabupaten. Untuk Makassar memang PR-nya lumayan berat. Yang di kota, di Sopeng sudah ada wakaf masjid sementara renovasi. Pangkep baru peletakan batu pertama, Maros sementara pembangunan. Dan insya Allah Makassar, tim dari relawan bukan hanya Nurul Langit, ada beberapa komunitas termasuk komunitas Sijum, nasi Jumat. Itu kan lagi ramai di Makassar, setiap Jumat ada bagi nasi. Cuma kendalanya juga di situ tidak terorganisir. Terkadang ada 2, 3, 4, 5 dos dalam satu orang, jadi banyak yang mubasir. Sedangkan kalau ada masjid menjadi masjid tempat kumpulnya komunitas ini sebelum berbagi setiap Jumatnya, mungkin itu jadi solusi bagi teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya, Ustaz. Mohon petunjuknya seperti apa solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan ya. Saya kira yang jadi problem di pengurusnya ya. Kalau relawannya sudah tidak ada masalah kan. Relawan ini kan sulit mencari. Kemudian ada orang yang mau rela, mau bekerja untuk umat, untuk agama. Biasanya problemnya memang itu ada di pengurus masjid yang berpola pikir manajemen lama ya. Tidak berpikir tentang manajemen modern ya. Nah ini yang perlu IMIM itu mencoba memprogramkan. Saya mengusulkan di DPP IMIM, karena DPP IMIM juga punya sumber dana. Coba masjid-masjid yang bisa jadi percontohan kita di Makassar ini itu ditemani, dibawa. Saya tunjuk kalau Jogja kita ke Jogokarian termasuk yang tadi itu disebutkan. Kemudian kalau ke Jakarta kita ke Sunda Kelapa atau ke Pondok Indah. Ya. Karena kalau di Sunda Kelapa itu kebetulan ketua takmir masjidnya, itu ketua pengurusnya itu Pak Aksa Mahmud. Itu masjid Sunda Kelapa, Pak. Setiap tahun itu diaudit oleh akuntan publik. Karena begitu besarnya dana yang dia kelola. Imamnya masjid Sunda Kelapa itu 6. Gaji per bulan 6 juta. Kalau dia tidak pernah alpah di masjid, meskipun bukan gilirannya imam, maka ditambah 2 juta. Jadi ada absennya. Satu kali saja dia alpah langsung gugur yang 2 juta itu. Nah, itu dari Pak Aksa Mahmud. Jadi memang ya Pak Aksa Mahmud ini pengusaha, tapi apa ya, cara untuk orang-orang yang diberikan amanah di masjid itu untuk bertanggung jawab penuh memiliki sistem yang sangat rapi. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya itu. Termasuk kalau imam yang bersangkutan berhalangan itu, maka uang itu lari ke yang bersangkutan yang mengganti imam. Jadi saya bilang waktu itu, jadi dalam setiap waktu salat itu bisa 6 imamnya itu hadir, bisa. Karena itu saya di absen katanya. Karena itu ada kredit poinnya, meskipun bukan gilirannya imam. Jadi kalau gilirannya wajib, kalau bukan gilirannya tidak wajib. Tapi kalau dia hadir maka ada poin. Ya, ada satu saya lupa. Jadi gajinya ya per bulan 6 juta. Kemudian tidak pernah alpa tambah 2 juta. Ada satu yang saya lupa, apalagi itu yang ini. Kalau itu juga tidak, ini tambah lagi 2 juta. Jadi 10 juta satu imam rawatib. Dan kita bisa melihat Masjid Sunda Kelapa itu seperti apa. Hari Minggu itu, setiap hari Minggu dalam minggu kedua kalau tidak salah ya, dalam sebulan itu Masjid Sunda Kelapa ya, kebetulan juga memang dia memiliki potensi. Banyak sekali dokter ahli hebat di sekitar Masjid Sunda Kelapa. Itu dia kumpulkan dokter muslim itu
pada minggu kedua, hari minggu kedua, itu pemeriksaan kesehatan gratis seluruh jamaah. Dan itu luar biasa karena itu bisa jamaah subuhnya itu sampai 2.000-3.000 orang pada waktu itu, karena melayani orang yang mau konsultasi berobat secara gratis yang ditanggung oleh masjid. Nah, pada minggu keempat kalau saya tidak salah, itu dipertemukan antara orang-orang yatim, anak yatim piatu, anak panti asuhan dengan para muzakki, orang yang berimpak. Itu dipertemukan langsung bahwa ini di panti asuhan ini dana bapak yang pernah bapak sumbangkan ke masjid, inilah yang nikmati anak-anak ini, dipertemukan gitu. Anak-anak juga begitu, ini yang memberikan anda makanan, bapak ini yang memberikan anda makanan. Dan itu luar biasa. Itu manajemennya sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi memang ke depan masjid ini harus terkelola dengan baik. Bahwa pengurus harus ada insentifnya, misalnya masjid modern seperti itu. Tapi memang dibutuhkan tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan. Bahwa dia diberikan insentif untuk memikirkan itu, tapi tanggung jawabnya seperti ini. Ada standar yang harus diberikan. Sehingga itu nanti dia harus bertanggungjawabkan. Dari dalam rapat-rapat itu kalau dia tidak bisa bertanggungjawabkan, ya diganti dan seterusnya. Itulah memang model manajemen modern di dalam mengelola masjid. Bahwa kita akan mengarah ke situ, saya pastikan iya. Bahwa akan ke depan seperti itu. Nah, menggembirakan memang saya sebagai mubalik dengan Pak Sukasman itu gembira sekali melihat fenomena itu yang masjid sudah menyiapkan makanan dan minuman. Ya. Cuman memang ini harus terkelola dengan baik. Ya. Jadi tidak asal jalan begitu saja, tapi memiliki perencanaan. Ini apa mestinya, seperti apa, dan mestinya kepada siapa dan seterusnya. Ya. Sehingga itu tadi yang dikhawatirkan, yang numpuk-numpuk dan seterusnya, akhirnya distribusinya tidak berjalan dengan bagus. Nah, ini harus dipikirkan. Ya, mungkin kalau di Makassar mungkin pada umumnya masih yang penting ada kita bagi dan seterusnya. Tapi bagaimana itu sampai ke orang-orang yang memang tepat, itu yang masih menjadi problem. Ya, kalau mau belajar itu ya Joko Karian yang paling bagus. Dia memiliki data, ya, data yang sangat akurat tentang itu, kepada siapa dan seterusnya. Sehingga pendistribusian itu sangat bagus. Jadi kalau yang dipersoalkan Pak Iwan tadi tentang itu, saya kira itu di pengurusnya. Perlu ada sharing, Pak. Perlu ada forum pengurus masjid. Di situ sharing, ya. Supaya, karena memang yang jadi problem itu ya pengurus masjid, ada pengurus masjid yang jarang keluar. Sepanjang hidupnya hanya berada di masjidnya terus. Sehingga untuk melihat perkembangan dari luar, manajemen yang ada di luar itu belum pernah dirasakan. Jadi kalau hanya kita cerita, itu agak sulit menangkap. Tapi coba kalau jalan ke situ. Masjid Pondok Indah, Pak, ini waktu saya masih S3 dengan Pak Sukaman, satu kali saya diminta ceramah waktu itu, karena kebetulan salah satu remaja masjidnya itu alumni dari YIN Makassar yang saya kenal. Diminta ceramah suatu waktu, saya manfaatkan itu bincang-bincang. Dia bilang semua di sini, Pak, di Masjid Pondok Indah ini menghasilkan. Parkir menghasilkan, orang mengaji kita siapkan, pengelola mayat kita siapkan semua, dan itu tidak tanggung-tanggung. Kalau satu tim mayat saja, katanya itu untuk satu mayat, ya karena memang kaya sih orang di Pondok Indah, itu beres satu mayat itu bisa 10 juta. Jadi hidup itu imam itu. Kalau kita di sini imam kampung yang menangani mayat, ya tidak miskin lah. Kalau di Pondok Indah, itu satu timnya itu sampai ke kuburan, didoakan di kuburan, baru kembali terima. Misalnya satu paket itu 10 juta. Orang mungkin mengatakan kok ada karena memang sulit, Pak. Kalau ke depan, era ke depan kemudian tidak ada begitu, saya khawatir mayat sudah tinggal di situ berhari-hari, tidak ada yang memandikan. Tidak ada yang mau ke kuburan, antar memasukkan di kuburan. Karena memang kita berada pada dunia yang sedikit kapitalistik, sedikit materialistik. Sehingga ini harus dijawab
bahwa memang ada unsur materinya, tapi mayat Anda, kehidupan Anda, pelaksanaan keagamaan Anda itu menjadi aman. Ya seperti tadi itu ambulans. Tidak perlu kita mencari lagi mana caleg dulu yang ada ambulansnya. Kalau duduk ya mungkin masih ada harapannya, sehingga ambulansnya bisa diambil. Tapi kalau tidak duduk, pasti sudah berubah ambulansnya, tidak menjadi ambulans lagi dan seterusnya. Masjid yang kuat, yang mapan mestinya ada di situ. Nah itu perlu sopir. Nah tidak selamanya ada orang meninggal di Bukit Baruga kan? Bagaimana sopirnya ini? Masjid yang pikirkan bagaimana supaya sopir ini tidak lari-lari lagi mencari pekerjaan yang lain, sehingga kalau ada mayat tidak sulit lagi dicari, tapi dia standby ada di masjid. Tapi itu harus dipikirkan kan? Belajar kepada masjid yang memiliki ambulans, bagaimana cara dia memanage sehingga sopirnya itu bisa berjalan dengan bagus. Tentang wifi ini memang ada macam-macam lah. Tapi saya punya gagasan, Pak. Saya punya gagasan karena itu di IMIM banyak masuk. Bagaimana masjid wifi nanti anak-anak main game begini. Saya bilang jangan 24 jam. Karena mengawasinya 24 jam itu sulit. Bikin jadwal. Wifi misalnya taruhlah duhur jam 12, Pak. Wifi kita hidupkan di masjid ini itu 1,5 jam sebelum masuk waktu duhur. Setelah salat duhur misalnya, maka kita hidupkan lagi, jadi dimatikan begitu waktu salat masuk, langsung dimatikan wifi. Setelah itu supaya anak-anak, kalau anak-anak yang pakai ya mati, masuk salat. Setelah itu ada ditempel lagi di situ bahwa wifi itu dihidupkan kembali itu 10 menit setelah sholat selesai sampai jam sekian. Jadi dia terjadwal itu dengan bagus. Dan siapa yang harus menghidupmatikan? Ya takmir masjid, ada pengurus, ada yang ditugaskan itu. Nah ini semua itu perlu pengelolaan yang baik, supaya kekhawatiran kita tadi bahwa wifi gratis yang disiapkan masjid itu digunakan salah, itu kita minimalisir dengan ada penjadwalan. Ya kalau perlu ada penjadwalan, ada juga yang ditugaskan yang menghidupkan tadi, bertugas jalan memutar sehingga anak itu ada merasa diawasi, sehingga kalau dia mau macam-macam membuka situs-situs yang tidak benar apa dan seterusnya, dia bisa didaktek saja sedikit supaya dia sudah merasa itu. Jadi menurut saya kalau pikiran negatifnya yang duluan kita tidak bisa maju, harus yang positif dulu. Nanti berjalan ada negatifnya, itulah yang kita atasi. Itulah yang dalam manajemen seperti itu. Jadi kalau sudah kelemahan kekurangannya duluan yang dominan, itu tidak jalan, Pak. Saya mau beli mobil, tapi begini, tidak jadi beli dulu. Nanti mengatasi itu yang menjadi problem. Nah, jadi begitu Pak, saya kira bahwa ke depan masjid pasti di situ. Dan orang apalagi di era modern, Pak, kalau mau mempertahankan umat kita, jamaah kita, kelola masjid dengan bagus. Kalau tidak orang berpindah ke masjid yang dianggap itu kebutuhan umat itu ada di situ ya. Nah memang ada baiknya kalau masjid ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, ada beberapa problem rumah tangganya, persoalan rumah tangganya selesai di masjid ya. Misalnya ada konsultasi apa di masjid, kita siapkan lah. Tapi kita bikin jadwal, Pak Sukasman ini ahli apa, Pak Sukasman itu ada di masjid ini, siapa yang mau berkonsultasi punya masalah ini, silakan datang di masjid pada jam itu. Kita siapkan ustaznya, ulamahnya ada di situ. Jadi kayak dokter itu dan seterusnya. Mau belanja, tersedia kebutuhan rumah tangga, ada di masjid dan seterusnya. Nah ini kalau seperti ini, umat kita itu berpikirnya ke masjid. Karena apa? Saya ke masjid, semua problem, semua kebutuhan saya selesai di masjid. Tapi kalau dia ke mall pada kukang, Pak, ya salatnya kacau pasti. Ya, karena kalau orang sudah masuk di mall, kenapa? Katanya ada penelitian yang dilakukan oleh ahli komunikasi pemasaran. Mengapa katanya mall itu dibikin seperti ada langit, Pak? Ada langit di dalam, ada cahaya, supaya orang yang masuk itu merasa siang terus. Itu ada riset, Pak. Supaya orang yang masuk merasa siang terus, dihipnotis di dalam. Nanti dia keluar kalau habis uangnya, dan nanti dia mau keluar kalau dinyatakan mall sudah mau tutup jam 10,
kepada pengunjung untuk dipersilakan untuk mempersiapkan diri meninggalkan mall. Kalau itu yang terjadi, Pak, habis kita, habis umat kita. Konsumtif, ibadah dan jalan, ya, setengah mati kita membawanya. Tapi kalau masjid menyiapkan itu, banyak problem yang kita selesaikan di umat ini. Saya kira ini sekedar sharing, Pak. Tentunya banyak kekurangan, tapi paling tidak memotivasi, termasuk saya mengelola masjid, dan juga memikirkan itu bagaimana jamaah ini tertarik datang di masjid, tertarik menyumbang, memberikan sumbangsi. Oleh karena itu ada jaminan akuntan publik, ya, laporan-laporan dan seterusnya, dan dibuktikan semua di dalam pengelolaan masjid sehingga kita terpercaya di mata umat. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.